data Anda pernah hilang, proses transaksi Anda tidak aman, dan informasi Anda ingin aman. Kita akan bahas materi ini yaitu Halo, saya Fahrizal. dan saya Juno. Kriptografi adalah kakak tools yang sangat penting bagi keamanan informasi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kripto dan graphen yang artinya security writing. Jadi, kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integrasi data, serta autentikasi. Untuk membuat rahasia informasi, Anda menggunakan cipher, algoritma yang mengubah teks jelas menjadi teks sandi, seperti Anda memiliki kunci yang memungkinkan Anda membatalkan sandi. Proses pembuatan teks rahasia disebut enkripsi, dan proses kebalikannya disebut deskripsi. Kriptografi memiliki plain text, ciphertext, enkripsi, dan deskripsi. Plain text adalah informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya, baik dipersepsi secara visual maupun audio. Berupa pesannya seperti teks, gambar, musik, video, tabel, daftar belanja, dan gambar 3D. Ciphertext adalah pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Tujuannya agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nama lainnya kriptogram. Contohnya seperti ini. Enkripsi adalah proses menyandikan plain text menjadi ciphertext. Nama lainnya enchippering. Deskripsi, proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text semula. Nama lainnya deciphering. Kriptografi harus memiliki unsur yang pertama, confidentiality atau terjaga kerahasiaannya. Confidentiality, pesan-pesan yang dapat dibaca jelas dan dilindungi kerahasiaannya sehingga tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berhak dengan melakukan proses yang dinamakan penyandian. Kedua, data integrity atau terjaga keasliannya. Pesan yang masih asli bisa saja diubah baik selama pengiriman maupun ketika dia tersimpan dalam satu media. Tapi pihak yang tidak punya otoritas mengubah pesan tersebut sehingga menjadi tidak asli lagi. Ketiga, authentication. Yakin pengirim pesan adalah asli, bukan pihak ketiga yang menyamar. Jadi, dalam komunikasi antara pengirim dan penerima, kita bisa memastikan bahwa pengirim pesan yang sebenarnya bukan pihak ketiga. Non-repudiation. Pengirim pesan tidak dapat menyangkal telah mengirim pesan. Dalam komunikasi, pengirim pesan kemudian membantah telah mengirim pesan kepada penerima. Pada zaman dahulu, salah satu kelas yang lebih besar menggunakan sandi substitusi yaitu scissor cipher. Mereka mengganti setiap huruf dalam sebuah pesan dengan huruf lain menurut terjemahnya. Sebuah kelemahan besar sandi substitusi dasar adalah bahwa frekuensi huruf dipertahankan. Misalnya E adalah huruf yang paling umum dalam bahasa Inggris. Jadi, jika sandi Anda diterjemahkan ke sebuah X, maka X akan muncul yang paling sering dalam ciphertext. Terus bedanya kriptografi zaman sekarang apa? Pada era sekarang, kriptografi sudah menggunakan metode berbentuk digital. Nah, contohnya image encryption, kemudian audio encryption, text encryption, lalu video encryption. Lalu bedanya apa sih kriptografi zaman dulu dengan kriptografi zaman sekarang? Kriptografi klasik beroperasi dalam mode karakter yang terdiri dari huruf A sampai Z dan algoritma yang cukup sederhana yang memungkinkan ciphertext yang dipecahkan sangat mudah. Sedangkan kriptografi modern beroperasi dalam mode bit biner yang terdiri dari 0 dan 1. Symmetric encryption berarti bahwa kunci yang digunakan untuk mengenkripsi data adalah kunci yang sama yang akan digunakan untuk mendekripsi data. Jadi, satu kunci melakukan proses enkripsi dan dekripsi dengan merubah suatu data secara acak. Sedangkan asymmetric encryption di mana Anda akan menggunakan kunci publik dan pribadi untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi dengan merubah data menjadi angka dalam bentuk biner. Block cipher, proses jalan dalam sekali enkripsi menjadi cipher,
berbentuk blok atau kelompok data dengan panjang data tertentu yang memiliki ukuran yang sama. Enkripsi blok cipher dapat digunakan secara efisien seperti file berbentuk PDF, TXT, Docs, dan lain-lain. Lalu untuk stream cipher adalah proses jalan dalam sekali enkripsi menjadi cipher berbentuk blok atau kelompok data dengan panjang data tertentu. Namun saat proses dienkripsikan, dalam blok berisi data tersebut berpindah secara satu persatu secara berurutan seperti antrian karena memiliki bit tunggal dalam 1 byte. Enkripsi stream cipher dapat digunakan secara efisien seperti file IMG, MP3, dan MP4. Intinya, kriptografi sangat penting di kehidupan sehari-hari karena pada era sekarang semua manusia di dunia sudah canggih dan bergantung pada teknologi. Kriptografi juga bertujuan untuk mengamankan isi data atau menjaga kerahasiaan informasi dari orang-orang yang tidak berhak untuk mengetahui isi data tersebut, seperti transaksi lewat anjungan tunai mandiri, telepon seluler, e-commerce, dan lain-lain. Sekian dari video kami, terima kasih.